tadi. Masuk jauh ke depan maksudnya. Berharap ada sebuah peluang saat sudah dilakukan oleh Fabio. Masuk ke dalam kotak penalti. Kanan dan juga pressure ke gawang dari timnas Australia. Angkat langsung ke dalam kotak penalti, sebuah peluang kembali. Kita harus berani apa? Jatuh bersama dan tumbuh bersama. Ya. Ayo. Skor akhir dan skor sementara timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Asia dan Erick Thohir langsung gini usai laga. Berita pertama jalannya laga. Timnas U17. Indonesia berbagi hasil imbang 0-0 dengan Australia di paruh pertama matchday ketiga. Grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Turun dengan kekuatan penuh di laga terakhir grup G ini, tim besutan Nova Arianto masih kesulitan pada 10 menit awal paruh pertama dalam membongkar pertahanan Australia. Perlahan, Garuda Asia mendekati kotak penalti Australia dan peluang pertama didapatkan oleh Zahabi Goli. Melalui serangan kombinasi, Goli melepaskan tembakan datar yang masih bisa dimentahkan oleh kiper Australia, Jay Ajanovic. Australia nyaris unggul atas Indonesia andai sepakan Nicolas Gustavo tidak dihalau oleh Fabio Azquerawan, serta tembakan Quinn McNicol tidak membentur mistar gawang pada menit ke-18. Kiper timnas Indonesia Dava Gassemi berhasil lakukan penyelamatan gemilang pada menit ke-31. Berawal dari umpan Quinn yang berhasil melewati penjagaan pemain belakang Indonesia, bola berhasil diterima Anthony Stipe Didulica. Didulica yang bergerak bebas dan tanpa pengawalan melesatkan tembakan. Untungnya Dava bisa menutup ruang tembak dan mengagalkan sepakan Didulica. 4 menit berselang, gawang Indonesia kembali diancam oleh Didulica. Sokrus menyerang lewat sisi kanan, kemudian memasuki area penalti Garuda. Didulica yang mendapat bola langsung menembak, tapi tendangannya yang tak sempurna bisa ditangkap Dava. Berita kedua, Erick Thohir memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan dan permainan cemerlang yang ditampilkan oleh timnas Indonesia U17 saat melawan Australia dalam babak kualifikasi Piala Asia U17. Erick Thohir menyatakan, "Saya sangat bangga dengan performa anak-anak kita. Mereka telah berjuang keras dan menunjukkan kemampuan yang luar biasa di lapangan. Meskipun hasil akhir tidak sepenuhnya sesuai harapan, semangat dan kerja keras yang ditunjukkan patut diacungi jempol," kata Erick. Erick Thohir juga mengingatkan pentingnya proses pembelajaran dari setiap pertandingan. "Kami berharap pelatih dan pemain dapat terus berbenah dan mengambil pelajaran dari pengalaman ini. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kami ingin melihat tim ini semakin kuat dan kompetitif di masa depan," ungkapnya. Erick Thohir menekankan komitmennya untuk mendukung pengembangan sepak bola usia muda di Indonesia. Ia berharap dengan adanya dukungan yang tepat, timnas U17 dapat terus berprestasi dan menjadi tulang punggung bagi sepak bola nasional di masa mendatang. PSSI akan terus berupaya memberikan fasilitas dan pelatihan terbaik bagi para pemain muda. Kami percaya, dengan kerja keras dan dedikasi, kita dapat mencetak generasi pemain yang tidak hanya berprestasi di tingkat Asia, tetapi juga di level dunia, tambahnya. Luar biasa kelas. Warga Korea Selatan sampai lakukan hal ini demi timnas Indonesia tampil maksimal lawan Jepang. Timnas Indonesia akan mendapat tambahan amunisi baru dari Korea Selatan jelang pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Puluhan ribu supporter Garuda dikabarkan siap memadati stadion berkapasitas 78.000 penonton itu agar Jay Ijes dan kawan-kawan tampil baik. Menariknya, skuad Garuda akan mendapat tambahan amunisi baru untuk menghadapi Jepang yang di atas kertas jauh lebih unggul. Dikabarkan puluhan ribu warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia akan hadir langsung di Stadion GBK. Kabar akan hadirnya ribuan warga Korea Selatan di Stadion GBK diungkapkan oleh media Korea Selatan Yonhap pada Minggu, 27 Oktober 2024.
Menurut mereka, permintaan agar warga Korea Selatan hadir di Stadion GBK datang dari sang arsitek tim sendiri, Shin Tae-yong. Ketua Asosiasi Ekspatriat Korea Selatan, Song Chang-geun sudah mengumpulkan uang untuk membeli 1.500 tiket pertandingan tersebut. Masing-masing tiket nantinya akan dijual sebesar 60.000 won, atau sekitar 600.000 rupiah bagi warga Korea Selatan yang ingin datang. Kecintaan masyarakat lokal terhadap Korea jelas telah tumbuh sejak pelatih Shin menjabat. Dalam situasi ini, jika kita membentuk tim pendukung bersama, saya berharap hubungan persahabatan kedua negara akan ditingkatkan, kata Song dikutip dari Yonhap. Song mengungkapkan, persamaan nasib antara Indonesia dan Korea Selatan yang sama-sama pernah dijajah Jepang akan menjadi motivasi tersendiri. Nantinya, ekspatriat Korea Selatan pun bakal mengenakan baju berwarna merah putih dan ikut menyanyikan yel-yel. Sementara itu, Shin Tae-yong berharap dengan kehadiran warga Korea Selatan ini dapat membuat keajaiban saat menjamu Jepang. Meskipun Indonesia lebih rendah dalam hal kekuatan objektif, jika kami menerima dukungan yang sangat kuat dari Korea saat melawan Jepang, kami mungkin mendapatkan hasil yang tidak terduga, katanya. Bikin kaget. Pelatih timnas putri Indonesia malah gini usai timnya dibantai Belanda di laga uji coba. Pelatih timnas wanita Indonesia Satoru Mochizuki mengambil sisi positif kekalahan telak yang dialami timnya saat berjumpa Belanda. Duel timnas wanita Indonesia versus Belanda terlaksana pada Sabtu, 26 Oktober 2024. Timnas wanita Indonesia sudah tertinggal 0-6 pada babak pertama. Gol tim tuan rumah dicetak oleh R. Leuchter, J. Roort, S. Spitze, A. Hutapea bunuh diri, dan L. Keuklar. Gawang timnas wanita Indonesia kembali kebobolan 9 gol pada babak kedua. Gol-gol tersebut dicatatkan atas nama J. Roort, D. Egurola, L. Keuklar, N. Neistad, R. Jensen, dan Kees Nuis. Ini merupakan laga uji coba yang digelar di Stadion De Vijverberg, Belanda. Pada kesempatan tersebut, skuad Garuda Pertiwi harus menyerah dengan skor telak 0-15. Setelah laga, Satoru Mochizuki menyayangkan hasil tersebut. Namun, pelatih asal Jepang itu memilih untuk mengambil sisi positifnya. Satoru Mochizuki menilai timnas wanita Indonesia harus bersyukur karena memiliki kesempatan melawan tim kelas dunia seperti Belanda. Sebagai informasi, timnas wanita Belanda kini bertengger di urutan ke-11 dunia ranking FIFA. Kami sangat bersyukur mendapat kesempatan untuk bisa melawan tim kuat seperti Belanda. Namun memang sangat disayangkan kita banyak kebobolan di pertandingan itu, kata Satoru Mochizuki, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Satoru Mochizuki memberikan apresiasi kepada anak asuhnya. Satoru Mochizuki menilai pemain sudah memberikan yang terbaik di lapangan. Ia lalu berharap timnas wanita Indonesia bisa terus berkembang. Timnas wanita Indonesia akan kembali melakoni uji coba pada 30 Oktober mendatang. Nantinya, timnas wanita Indonesia akan ditantang Yordania. Pemain sudah berjuang dan bekerja keras sampai pertandingan berakhir. Mereka tidak menyerah dan terus bertarung. Saya rasa itu bagus untuk perkembangan tim kita dan semoga kita akan lebih baik lagi ke depannya, ucap Satoru Mochizuki.